وخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. Titik komanya harus sama ya. Thumma li aqsal halqi hamzun ha'u thumma li wasdihi fa'ainun ha'u. Adnahu ghainun kha'uha wal qafu aqsal lisani fawqu thumma al kafu asfalu. Wal wastu fajimu shinu ya waddadu min hafatihi idh waliya nadrasa min aysar aw yumnaha. واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعلوا والراء يدانيه لظهر أدخلوا. والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى. والضاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفه فالفا مع طراف الثنايا المشرفة. للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. Ajaztukum, qalu qabilna atau qabiltu ya. Aku terima, aku ijazahkan kepada antum, aku terima atau kami terima, yaitu akad atau ijab qabul ijazah fi riwayah. Jadi antum boleh meriwayatkan dan mengamalkan bahkan menghafalkan sesuai tadi yang saya ijazahkan. Jadi titik komanya harus begitu. Jadi ada dua versi, ada yang perbait itu begini. Adnahu ghainun kha'uha wal qafu aqsal lisani fawqu thumma kafu. Tapi nanti jadi rancu kalau diterjemahkan. Di ujung tenggorokan hurufnya ghain, kha dan qaf. Jadi qaf itu di ujung tenggorokan dengan huruf ghain dan kha. Makanya orang Yaman mungkin dari situ wakafnya. Kan orang Yaman itu huruf qaf jadi huruf gha karena mungkin semakhraj. Ya kan bisa kalau wakafnya di sini huruf qaf semakhraj dengan huruf ghain dan huruf kha. Ya makanya di sana lahjahnya di negara sana kalau ngucapin qaf itu menjadi gha. As-saqaf jadi as-segaf.
mustaqim nggak boleh ya. Kalau ada mustaqim dibaca mustaqim bahaya, karena tidak sesuai dengan riwayat dan dalil. Tidak ada dalil yang mengatakan huruf qaf itu semakhraj dengan huruf ghain. Makanya di sini adnahu ghainun kha'uha, titik di situ. Wal qafu aqsal lisani fawqu tsummal kafu asfalu, di situ titik. Jadi sesuai dengan waqfan, bukan sesuai bait. Ada juga yang tidak boleh bacanya per dalil, nggak boleh, ada. Makanya ada dua sanad dalam membaca matan ini. Pertama per bait sesuai dengan baharnya bahar rojaz. Ya, mustaf'ilun 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 mustaf'ilun. Makharijul hurufi 17 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar fa aliful jawfi wa ukhtaha wa hi hurufu madlil hawa'i tantahi thumma li aqsal halqi hamzun ha'u thumma li waslihi fa'ainun ha'u annahu ghainun kha'u hawal qafu aqsal lisani fawqu thumma kafu. Jadi ada yang enggak boleh nih, orang yang sudah belajar ilmu arud atau ilmu bahar ya, ilmu syair, itu akan menghargai perjuangan orang yang membuat bait per bait. Bacanya makanya per bait. Itu yang mengharamkan baca per dalil. Tapi bagi orang yang membolehkan baca per dalil, artinya per waqfan tadi, ya sah-sah saja, karena saya dapat dua sanad cara membaca ini. Yang paling cocok buat bab ini adalah per dalil. Paling cocok untuk bab ini per dalil, artinya tadi per waqaf. Nah, silahkan saja untuk pakai yang per bait boleh untuk menghafal, tapi untuk memaknai per waqaf itu lebih mudah dan lebih enak ke depannya dalam memberikan hukum. Nah, nanti bab sifatnya. Oke, kita terangkan secara ringkas. Jadi yang harus dipahami dalam bab makhraj ini adalah, pertama, bab makhraj merupakan jantungnya segala macam ilmu tajwid. Jadi mau apapun ilmu tajwid itu, mau bahas tentang apapun, jantungnya adalah makhraj dan sifat. Jadi makhraj sifat ini tidak bisa dihilangkan, apalagi diakhirkan, apalagi tidak dikaji. Nah, di sini saya memberikan bahasa yang bisa dicerna. Makhraj itu secara bahasa memang tepat keluar, cuma bahasa sayanya makhraj itu adalah di mana, sedangkan sifat adalah bagaimana. Beres. Saya ulangi, makhraj itu adalah di mana, sedangkan sifat itu adalah bagaimana. Berarti yang harus dikaji benar-benar adalah bagaimana, bukan di mana. Contoh, kalau cuma sekedar belajar bab makhraj, maka kita cuma tahu di mana huruf itu berada, di mana huruf itu berada. Contoh, huruf dal itu di ujung lidah menempel ke pangkal gigi seri atas. Beres. Apakah cukup segitu belajar makhraj? Enggak cukup. Tapi kebanyakan orang statementnya apa? Oh, antum harus belajar makharijul huruf. Padahal yang membunyikan huruf itu bukan makhraj. Yang dapat membunyikan huruf adalah sifat. Sekali lagi, yang dapat membunyikan huruf adalah sifat. Tapi statementnya kebanyakan adalah makhrajnya belum dikaji, atau antum harus belajar makharijul huruf. Padahal yang membunyikan huruf adalah sifat. Contohnya tadi, kalau baru belajar makhraj saja itu bisa menempelkan huruf. Contohnya huruf dal di ujung lidah nempel ke pangkal gigi seri atas. Beres kan? Apakah selesai di situ? Itu kajian makhraj. Kajian makhraj selesai sampai situ. Makanya kalau baru mengkaji makhraj gak bisa ngucapin hurufnya.
Cara ngucapin huruf adanya di sifat. Bagaimana caranya? Tidak boleh mengalirkan nafas. Kaifiyah itu sifat. Yang kedua, tidak boleh mengalirkan suara. Yang ketiga, tipis. Yang keempatnya, tipis juga, istifal, infitah. Dan yang kelimanya, ismad. Terakhir, dia mesti mantul, yaitu qalqalah. Makanya satu saja sifatnya hilang, tidak bisa kita katakan betul hurufnya. Contoh, qul huwallahu ahad. Makhrajnya betul, ujung lidah nempel ke gigi, pangkal gigi dari atas. Jaharnya betul, syidahnya betul, istifahnya betul, infitahnya betul, ismatnya betul. Tapi ada yang hilang satu, qalqalah. Nggak bisa disebut betul, walaupun makhrajnya betul itu. Apakah kita berani menyalahkan dengan statement seperti ini? Qul huwallahu ahad. Wah, itu makhrajnya salah. Enggak kan? Terus itu yang salah apa? Sifatnya. Sifatnya nggak semua salah, apa yang kurang? Qalqalahnya. Nggak bisa kita betulkan hurufnya, sekalipun qalqalahnya cuman satu, qalqalahnya yang nggak ada. Maka sifat dengan makhraj ini satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Satu saja sifat hilang, maka hurufnya cacat. Jadi ini ilmu disebutnya kalau dalam mata pelajaran itu ilmu eksak, ilmu yang pasti, bukan harus gitu. Maka di sini kedepannya kita pakai bahasa pasti, bukan bahasa harus. Harus di pangkal lidah, harus di tengah lidah, harus di ujung lidah, harus nempel, enggak pakai bahasa itu. Pasti bahasanya gitu. Contoh begini, huruf shad atau sin atau zai adalah ujung lidah harus nempel ke gigi seri bawah. Kalau bahasanya harus, berarti doktrin, seolah-olah bisa tanpa nempel ke pangkal gigi seri bawah. Bisa nggak? Ngucapin sin, ujung lidahnya nggak nempel ke gigi yang bawah. Coba ucapin as, jangan ditempelkan ujung lidahnya. Gak bisa kan? Gak bisa. Atau huruf ba mesti dua bibir, atau harus pakai kedua bibir. Bisa gak ngucapin ba satu bibir? Berarti bahasanya harus kita rubah, jangan pakai bahasa harus, tapi bahasa pasti pakai dua bibir. Pasti pakai ujung lidah nempel ke gigi seri bawah. Berarti bahasa di bab makhraj dan bab sifat ini menunjukkan bahwasanya bahasa kepastian. Kalau dilakukan, hurufnya pasti sempurna. Jadi nggak ada istilah takaluf dan ta'asuf, berlebih-lebihan. Contoh kita kaji di awal sekarang, huruf ta. Huruf ta itu makhrajnya sama dengan huruf dal, tapi sifatnya mesti ada hamas. Katanya begitu. Harus ada hamas. Padahal huruf ta itu pasti hamas. Nggak bisa ngucapin ta tanpa hamas. Masih belum paham? Sin lah contohnya. Huruf sin harus mengalir napas kan caranya? As begitu. Bisa nggak ngucapin sin tanpa mengalirkan nafas? Bisa nggak ngucapin sin tanpa mengalirkan nafas? Nggak bisa. Nggak bisa ngucapin sin tanpa mengalirkan nafas. Berarti bahasanya jangan mesti hamas, jangan harus hamas, pasti hamas. Huruf ta, ada yang bisa gak ngucapin ta tanpa hamas gitu aja? Simpelnya. Kan suka ada begini, oh taknya mesti hamas tuh, jangan sampai tak nggak pakai hamas. Jangan sampai tak nggak ada hamasnya. Perasaan sampai kapanpun gak akan ada orang yang mampu mengucapkan tak tanpa hamas. At itu bukan tak. Ta ada hamasnya. Ti ada hamasnya. Tu ada hamasnya. At ada hamasnya. Kan gak mungkin lidah kita nempel terus. Coba at, coba lepas lidahnya. At lepas. Itu pasti ada hamasnya. Gak mungkin jadi qalqalah. At de itu madal berarti. Salah sifat, malah pakai jahar dan malah pakai syiddah gitu. Nah, ini dibuka di awal supaya nanti masuk teori makhraj dan sifat ini gak berat. Ya, itu masuk logika.
Makanya nggak ada istilah tuntut menuntut harus dan doktrin bahwasanya huruf itu mesti keluar nafas, mesti tertahan nafas. Nggak ada, itu pasti. Oke, ini ada istilah makhraj am, ada istilah makhraj khos. Makhraj am ada 5. Ini wajib dihafal. Dan antum pasti sudah hafal ya, istilah al-jawf, al-halqu, kemudian al-lisan, asy-syafatain, al-khusyum. Itu istilah-istilah yang mesti di luar kepala. Karena makhraj ini tidak akan lepas dari kelima unsur ini. Al-jawf rongga yang membentang dari tenggorokan sampai ke mulut. Al-halqu tenggorokan, al-lisan lidah, asy-syafatain 2 bibir. Al-khusyum rongga hidung. Dah, ini yang disebut makhraj am. Saya rubah bahasanya menjadi rumah, beres. Supaya nggak bingung apa itu makhraj ammah, intinya mah rumah sudah beres. Makhraj ammah adalah rumah. Sekarang makhraj khos, ada istilah makhraj khos yang ini. Makhraj khosoh atau makhraj khos adalah kamar, beres. Makhraj khos adalah kamar. Makhraj ammah adalah rumah. Kalau secara bahasa khosoh adalah khusus, ammah adalah umum. Jadi dalam mengucapkan huruf cuman ada 5 unsur ini. Selain unsur ini gak sah dikatakan sebagai huruf. Mau dalam bahasa Arab maupun bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, bahasa apapun di dunia. Kecuali bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Seperti bahasa isyarat itu pakai jari. Ya, itu untuk yang tunaru atau tuna bicara. Itu ada isyarat-isyarat tertentu. Atau bahasa qalbu beda lagi itu. Dari hati ke hati beda lagi, atau basiroh beda lagi. Nah, kalau bahasa dan norma seluruh dunia pasti menggunakan 5 unsur ini. Gak ada pakai ketek misalkan gitu kan, gak sah. Atau misalnya pakai jentikan jari, itu namanya kemari, ya kan? Bang, saya mau pesan 5 jus. Itu kan ada bahasa isyarat begitu, nggak sah dikatakan sebagai huruf nantinya. Di huruf itu yang tersandarkan kepada 5 tempat ini. Selain 5 tempat ini nggak sah. Makharijul hurufi 17 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar fa'ariful jawfi wa ukhtahawahi hurufu madinil hawa'i tantahi. Makharijul huruf itu ada 17. Yang 17 itu yang khos, yang kamar tadi. 'Ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar itu yang paling masyhur di kalangan ulama ahli tajwid. Ada nanti mazhab itu antum tinggal baca sendiri di situ. Ada yang berpendapat bahwasanya 16, 14 bahkan 29 sesuai dengan jumlah huruf hijaiyah. Ada abjadiyah, ada hijaiyah, beda ya. Abjadiyah, abajadah, hawazah, hatoya, kalamana, sa'afasuk, korosata, takhoda, dodo, rosya. Kalau hijaiyah, abadasa, jahahu, dada, roja, sasasuk, dan sebagainya. Nah, itu ada 4 mazhab. Kalau kita mazhab yang kedua menurut Imam Jazari ya, 17. Itu dilewat dulu. Langsung kita ke fa'aliful jawfi wa ukhtahawahi hurufu maddin lil hawa'i tahi. Ini dalil penting bagi para pembaca Quran karena kenapa al-jawf ditempatkan nomor 1 di dalam matan Jazari? Karena seluruh huruf harus melewati al-jawf. Seluruh huruf hijaiyah yang berharokat mesti melewati al-jawf. Makanya al-jawf ditaruh di nomor 1. Apa itu al-jawf? Rongga yang membentang dari tenggorokan hingga ke mulut.
Kalau saya gambar seperti inilah, al-jauf itu dari pangkal tenggorokan, dari pita suara sampai ke mulut ke sini. Bukan rongga mulut. Kalau rongga mulut kurang komplit. Tapi rongga dari sini, dari tenggorokan paling pangkal, yaitu pita suara. Si suaranya itu enggak belok ke atas, tidak belok ke sini. Nah di sini nanti ada pertigaan. Ada yang ke hidung, ada yang ke mulut. Yang mana al-jauf ke mulut? Kalau ke hidung nanti al-khaisum, makhraj ammah yang kelima. Nah ini al-jauf sering, banyak bahkan di huruf-huruf tertentu nanti yang kesini larinya nih, ke yang nomor biru, ke yang warna biru, ke yang warna biru ke sini. Artinya ke khaisum. Maka itu sudah salah makhraj. Apa itu al-jauf? Yaitu mad, huruf maddin. Apa itu huruf mad? Alif wa ukhtaha. Di alif wa ukhtaha. Apa itu alif? Huruf alif dan saudaranya apa? Waw dan ya. Jadi mad itu adalah huruf alif, waw dan ya. Apabila sebelumnya fathah itu pakai alif, apabila sebelumnya kasroh itu pakai ya, apabila sebelumnya domah maka madnya pakai waw. Nuhiha kalau di tufatul atfal, nuhiha huruf maddin, wahi huruf maddin, dan dia itu maksudnya apa? Al-jauf ya, huruf mad al-jauf itu. Lil hawa itantahi, cara menghentikannya tidak boleh ada hamzah sukun di akhir kalimat. Contohnya wadduha, laha, abasa wa tawalla, dhabha, itu nggak boleh ada makhraj apapun di akhir mad. Maka cara menghentikannya bil hawa'i tantahi, habisnya hawa, ha, ba, ta, sa. Nah ini dalil bagi yang ada mad di akhir kalimat tidak boleh ada hamzah. Ini dalilnya lil hawa'i tantahi. Atau mad yang lainnya, atau harokat fathah, kasroh, domah harus melalui al-jauf. Nah di Quran biasanya di mad yang panjangnya lebih dari 2 atau 1 harokat atau 2 harokat ke atas, nih banyak masuk ke rongga hidung. Contohnya al-alamin, ar-rahim, was-samai. Coba Al-Fatihah ayat ke-1 atau ayat kedua, alhamdulillah itu. Alhamdulillahirabbil alamin itu Al-Fatihah ayat ke-1 ayat kedua. Hah? Tergantung ya. Tergantung. Kalau Imam Hafiz apa namanya? Ayat kedua. Kalau Imam Warosh ayat 1. Jadi enggak pakai bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin, langsung alhamdulillah. Nah ini kita pakai riwayat Hafiz saja. Ayat kedua dalam Al-Fatihah di ujungnya ada mad arid disukun. Al-alamin. Ciri masuk hidung, suaranya berubah. Al-alamin. Tidak boleh masuk hidung. Coba 1 2 3. Pijit-pijit. 1 2 3. Ada yang masih berubah suaranya. Saya tekankan, kalau ada yang masih berubah hukumnya haram. Berarti masuk ke hidung. Al-alamin. Masih begitu, berarti masuk ke hidung. Makhrajnya bukan. Mad kan makhrajnya di al-jauf. Min itu mad. Mad makhrajnya al-jauf tadi, huruf maddin. Al-jauf itu huruf maddin. Tidak boleh masuk ke hidung. Oh nggak masalah Ustaz, karena nggak merubah makna. Bukan masalah merubah makna, itu urusan tafsir. Ini urusan ilmu tajwid dan ilmu qiraat. Kalau antum masukin hidung, maka hidung makhraj yang kelima, ya kan? Berarti menyalahi aturan atau menyimpang atau tidak boleh, hukumnya haram dalam ilmu qiraat. Walaupun tidak merubah makna masuk hidung, tapi hukumnya menyalahi riwayat. Tidak ada yang menggunakan huruf mad. Satu riwayat pun dalam ilmu qiraat nggak ada yang memasukkan mad ke hidung, nggak ada.
Ar-Rahim, Al-Alamin. Nggak ada. Nggak ada yang masuk hidung. Kalau ada yang masuk hidung, hukumnya gimana Ustaz? Haram. Ya. Kalau dalam fikih haram itu apa? Makan babi haram kan? Jelas itu mah kenyang ya. Jelas itu mah kan kenyang. Iya. Ini mah gak kenyang, juga cuman sepele, hukumnya sama gitu. Ya, hati-hati ya. Tapi dalam hukum tajwid berbeda dengan hukum fikih. Jelas ada perbedaannya. Cuman sama-sama haram. Sama-sama haram. Hati-hati, jangan sepelekan masalah masuk hidung dan tidak. Karena nanti hidung ada lagi huruf-hurufnya khusus, yaitu huruf khaysum. Mim, mim dan nun. Cuman 2 yang boleh dan pasti masuk hidung. Sisanya nggak boleh. Jadi hati-hati yang masih Al-Alamin, Ar-Rahim, Inna masih masuk hidung tuh. Mesti a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kenapa alham saya nggak ada suaranya? Alham karena mim masuk hidung. Makhrajnya di hidung khaisu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Harus ke jauh. Jangan nirung. Walaupun saya lagi pilek tapi nggak bisa. Tetap justru bagus kalau pilek tersumbat aliran ke hidung. Harusnya jangan nirung. Ustaz afwan saya lagi pilek jadi masuk hidung. Gak nyambung. Justru kalau pilek hidungnya tersumbat. Jadi bagus ngajinya gak bakal nirung. Jadi alasan itu banyak. Saya lagi pilek jadi suaranya ini ngau, nyerung bahasa Sundanya. Nah itu gak masuk logika karena seluruh huruf selain nun dan mim gak masuk hidung. Makanya kata orang Sunda dulu kalau ngaji, lambung ngaji ulah nyirung gitu bahasa orang tua terdahulu gitu. Karena yang masuk hidung cuma nun dan mim atau huruf yang dimasukin nun dan mim. Itu diidghamkan nanti. Huruf yang dimasukin nun dan mim nanti banyak, ada idgham. Idghamnya banyak. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sampai jauh dulu. Sampai jauh dulu, nanti jangan sampai masuk ke hidung. Hukumnya apa? Haram ya. Harus tegas, hukumnya haram. Gak boleh nih, ya gak apa-apa, yang penting gak berubah makna. Ini bukan tafsir. Urusan makna ulama tafsir. Ini hukumnya hukum tajwid atau qiraat. Tanyakan kepada ahli qiraat, jangan ke ahli tafsir. Nanyanya jangan ke ahli fikih. Kan kita lagi ngaji qiraat. Makanya ada yang nanya kemarin, itu gimana ya? Ada alim ulama udah tinggi makomnya, tapi baca Al-Fatihahnya ya banyak yang salah. Ya kalau jawaban saya ditinjau dari ilmu qiraat salah, udah beres. Mau ditinjau dari segi apa dulu gitu? Mad ari disukun. Bisa sampai 6 mad ari disukun. Boleh. Iya betul. Kalau mad gak cuma mad arid, mad apapun itu, mau mad arid disukun atau mau mad apa namanya munfasil atau mad muttasil itu harus konsisten. Atau gak cuma mad yang
yang 4 atau 5 harokat atau 6 harokat, mat yang 2 harokat saja itu harus konsisten. Harus konsisten tergantung satu hurufnya. Itu yang menentukan nanti 2 hurufnya menjadi konsisten atau tidak. Karena mat itu gabungan dari 2 huruf. Kan mat asli atau mat tobi itu 2 harokat. Berarti gabungan 2 huruf. Jadi harus konsisten. Dalilnya, oke, karena antum ini nanti diarahkan menjadi muhakkik ya, tuh bagus, harus kritis, maka harus ada dalil kan gitu. Ya dalilnya kita buka, antum yang sudah punya kitab hijau buka bait, karena kalau nggak ada dalil nanti kurang yakin. Dalilnya adalah bait ke-31. Ada ya? Wal lafzu fi nadhirihi kamitslihi, ada itu? Ada? Nah, itu garis bawah itu. Jadi supaya yakin bahwasanya mesti konsisten itu bagian daripada hukum. Wal lafzu fi nadhirihi kamitslihi, dan melafazkannya itu mesti konsisten. Kamitslihi itu semisal dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya matnya 4 harokat, hari disukun, ke bawahnya hari disukun 4 harokat. Dan memaknai hari disukun itu enggak cuma di akhir ayat. Tapi mat ari disukun adalah akhir kalimat diwakafkan. Contoh, Alhamdulillah. Itu mat ari disukun bukan? Itu mat ari disukun. Nah kebanyakan orang mat ari disukun itu adalah mat di ujung akhir ayat. Bukan akhir ayat, tapi akhir kalimat yang diwakafkan ada mat. Mat bertemu sukun palsu namanya arid. Arid itu baru atau palsu. Arid lisukun, sukun itu sukun, mat ketemu sukun palsu namanya mat arid lisukun. Contoh ar-rahimi, mi-nya harokatnya apa? Kasroh kan? Berarti bukan sukun kan? Ketika disukunkan asli atau palsu sukunnya? Palsu. Kalau palsu berarti mat arid disukun namanya. Gitu. Kalau asli ketemu sukunnya mat apa namanya? Mat ketemu sukun asli apa namanya? Mad lazim. Jadi mad lazim itu mad ketemu sukun asli dalam kalimat ataupun dalam huruf. Ada 2. Contoh dalam huruf sin, ya, nun kan gitu. Sin kasroh, ya sukun, nunnya sukun, ya sin, maka sin 6 harokat. Jadi mad lazim. Lazim itu mad paling tinggi tingkatannya, tidak boleh tawar menawar, mesti 6 harokat. Nah itu di bab mat nanti. Tadi pertanyaannya adalah mesti konsisten bagaimana gitu. Kalau ada yang gak konsisten, ini hukumnya ada. Wallafzu fi nadhirihi kamitslihi. Jadi konsisten dalam membaca Quran bagian daripada hukum. Kalau tidak konsisten berarti menyalahi hukum gitu aja. Terus bawahnya juga bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi. Melafadzkannya itu mesti lembut, dalam suaranya itu tidak boleh ta'assuf, tidak boleh berlebihan sampai keluar urat ketidakmampuan gitu. Karena ada urat yang mampu, ada urat ketidakmampuan, ada kan? Gitu. Pales. Dipaksakan belajar menjawab, padahal memang Allah kasih suaranya buat merotal misalnya. Makanya jangan paksakan belajar seni, karena seni itu hanya bumbu saja. Mujawar itu seni, membaca Al-Quran. Seni, yang namanya seni itu bisa dipelajari, bisa tidak.
Itu mujawad. Jadi mujawad itu kalau misalnya antum belum tahu, seperti kori-kori yang ada di YouTube atau muammar lah kalau di Indonesia. Nah itu namanya mujawad. Di bawahnya ada murotal. Jadi murotal itu ya biasa baca seperti kita membaca tilawah Al-Quran. Kalau mujawad itu lebih kepada seni dalam membaca Quran atau dalam syair dan lain sebagainya. Ini juga ada larangan tuh, bil lutfi, mesti lembut, jangan teriak-teriak, apalagi suaranya di rock. Tahu rock, suara scream apa? Gitu serak pokoknya gitu. Emang bukan bawaannya tapi memang karena dia rocker gitu. Baca Quran dimujawadkan ketika suara tingginya jadi tidak lembut. Tapi lembut di sini juga bukan lembut yang seperti apa namanya, laki-laki yang seperti perempuan itu. Bukan lembut begitu juga. Jadi lembut di sini adalah sesuai dengan kemampuan. Artinya tidak dilebih-lebihkan. Makanya ujungnya ta'assuf dan takalluf. Itu mukamalan. Jadi kesempurnaan dalam membaca Quran itu enggak takalluf, tidak ta'assuf. Salah satunya metodenya tidak harus dilembutkan. Dalam suaranya itu tidak di, namun bahasa Sunda mah teu jojorowokan. Dari dalil ini pun ada yang mengharamkan mujawad. Dari dalil ini ada yang mengharamkan mujawad. Salah satunya Syekh Aiman Suwaid. Kalau antum nanti searching di YouTube, Profesor Aiman Suwaid, ya, beliau mufti kontemporer di tahun abad ini. Salah satu rujukan dalam ilmu qiraat. Beliau salah satu ulama yang mengharamkan belajar maqamat. Ya, mujawad itu maqamat sama. Belajar ilmu lagu, ya, irama musik yang ada pada zaman dulu, dari negeri Hijaz, dari negeri Nahwan, daerah Nahwan gitu, disengaja dipelajari, kata beliau haram. Makanya murid-murid beliau atau beliau kalau dibawa ke Indonesia nggak akan laku. Katanya Syekh Kuro, kok bacanya kayak anak kecil? Ya dibawa ke kampung jadi imam. Nah, kok imam dari luar negeri kalah sama anak kampung sini bacanya bagus gitu. Jadi pandangan masyarakat yang bagus itu adalah lagu, bukan tajwidnya. Ada dua syekh besar, yang satu lagi Syekh Isa Al-Ma'syarawi, beliau membolehkan maqamat asal tidak keluar qaidah. Saya bagaimana? Karena kedua-duanya nyambung, akhirnya membolehkan, boleh tidak. Membolehkan bagi orang yang mampu dan tidak jadi fitnah. Kan ada orang yang suaranya pas-pasan belajar maqamat lagu sehingga dipakai mic lagi, kedengaran sama masyarakat gitu. Jadi fitnah juga. Kok orang yang baca Quran gak enak didengar. Apalagi yang sakit gigi udah itu bawa golok ke masjid. Nah, jadi ada lagi? Kurang kencang. Yang dijelaskan tadi apa berlaku bagi yang membaca hadar? Yang baca hadar. Bacanya hadar. Ketika dari dalil yang mana? Walafdu. Ya walafdu itu tergantung marotibul qiraah. Kalau bacanya hadar harus semua hadar dalam satu ayat atau satu kali baca. Jangan yang satu kalimat hadar, yang satu kalimatnya lagi tahqiq sangat lambat. Maliki yaumiddin atau maliki yaumiddin. Jadi enggak konsisten, enggak walaf fi nadhirihi kamitslihi.
Atau yang kemarin dicontohkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lambat. Pas bismillahnya ada yang cepat kan? Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan berapa kilometer per jam saya bilang kemarin itu kecepatan. Nah, itu kalau misalkan bacanya dicampur adukan marotibnya nanti jadi begitu. Kalau mau cepat semua. Jangan dicampur adukan marotibnya. Marotibul qiraah biharfin gitu. Dengan hurufnya mesti konsisten. Kalau mau satu hurufnya lambat, mesti lambat semuanya. Dari mana mulainya? Dari ta'awun atau dari bismillah atau dari ayat pertama. Yang jelas kalau baca Quran berawal pasti dari ta'awun. Dari ta'awun itu menentukan mad harili sukunnya, mad tabi'inya, satu hurufnya. Gitu. Ada lagi? Ya maksud urat di sini bukan marah ya. Maksudnya sampai uratnya kelihatan itu sebetulnya saya nyindir orang yang baca mujawad. Orang yang baca kalau di Indonesia mah qori. Kalau lagi hajatan itu suka ada qori kan. Itu kan kalau udah gak kuat itu nampaknya sampai uratnya kelihatan gitu. Paham gak tuh? Coba aja kalau nggak percaya lihat di YouTube. Itu ada yang sampai urat-urat keluar kelihatan. Tapi kalau mampu dan tidak berlebihan nggak jadi masalah. Ini bagi yang nggak mampu dipaksakan sampai putus uratnya ada, sampai pita suaranya putus. Tapi kalau benar mampu dan enak kedengarannya tidak jadi fitnah, tajwidnya masih terjaga, itu nggak jadi masalah, jadi seni. Kan seni untuk memperindah. Ini belajar seni malah jadi kacau gitu. Gara-gara tadi itu terlalu memaksakan. Maksud urat di situ memaksakan. Kalau mampu nggak jadi masalah. Ya, ada memang beberapa memaksakan belajar ke situ, belajar seni sampai nggak kuat namanya dulu gitu. Sampai keluar urat-urat ketidakmampuannya. Kalau urat-urat yang mampu mah nggak jadi masalah kan? Karena dia mampu. Tapi kalau bisa jangan begitulah. Itu terlalu berlebihan, kata saya Aiman Suwaid. Yang seperti itu berlebihan. Mending belajar tajwid dulu. Jangan dulu belajar seni. Seni mah nanti aja bumbu itu. Ya seni itu kan salah satunya adalah ilmu maqamat. Ilmu tentang lagu. Ada lagu Bayati, Nahawan, Soba, apalagi Hijaz, terus Jiharka, Sika, satu lagi Pros. Selain itu kata ulama maqamat gak boleh. Selain itu gak boleh pakai irama koplo, gak boleh. Gak boleh ya. Walaupun di Indonesia juga ada yang begitu. Irama Nusantara itu gak boleh. Kalau kata ulama maqamat gitu. Dan kalau kata ulama tajwid, jangankan irama koplo atau irama Jawa atau irama Sunda gitu, irama yang 7 pun nggak boleh gitu. Bahkan orang yang benar-benar menekankan sanad nggak boleh ngaji ngambil sanad pakai irama, nggak boleh. Jadi kalau antum lagi ngaji sanad, ngambil periwayatan, itu ada yang mengharamkan syekhnya pakai irama karena khawatir irama bagian dari sanad. Nggak ada sanad irama, nggak ada. Walaupun Nabi katanya gitu senangnya irama jiharkah, wallahu a'lam. Yang jelas Rasulullah itu iramanya yang muncul daripada kolbunya gitu. Sehingga ada orang yang berirama tapi kolbunya ngedengarnya cuma biasa saja.
Tapi ada iramanya biasa saja, tapi yang ngedengarnya masuk ke hati. Itu juga banyak yang seperti itu. Jadi bukan marah-marah maksudnya. Kalau marah-marah itu mah lebih kepada kesabaran dalam mengajar. Jadi ada rasa bendu atau rasa kesel, ya wajar. Jadi ada metodenya. Metodenya jangan seolah-olah kita bahasa Sundanya mematahan. Ya kita mutolaah aja gitu. Jadi stres nanti ya. Nyuruh anak supaya bisa stres ke kitanya. Saya mau datang 1 orang, 2 orang, ya saya niatnya mutolaah aja. Saya niatnya murojaah aja. Jadi gak menuntut supaya murid bisa. Nanti stres kalau begitu. Ya harus bisa semua murid, stres nantinya. Jadi niatkannya kalau sudah begitu, ya udah ya Allah, saya niatnya ini yang ke-6 kalinya, saya niat mutolaah saja untuk diri saya sendiri. Gitu. Atau memang nanti di lain waktu insya Allah suka ada hidayah, petunjuk bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh. Kata Imam Jazari dalam bait berikutnya apa ini? Walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadhah. Udah jelas tuh. Kata Imam Jazari itu gak ada di antara kita ini belajar sama-sama bareng-bareng, tapi hasilnya nanti yang menentukan adalah riyadhah gitu. Kata Imam Jazari, riyadhahnya yang menentukan kita sukses atau tidak. Jadi sebagus apapun gurunya, kalau muridnya jarang riyadhah itu olahraga, di sini olahraga mulut maksudnya, latihan mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Nah, itu tidak akan bisa kata Imam Jazari. Jadi jangan percaya terhadap metode cepat. Sekelas Imam Jazari pun gak berani metode cepat. Metodenya apa? Riyadhah. Semakin banyak latihan, semakin cepat bisanya. Semakin jarang, ya hasilnya pun nanti lama gitu. Imam Jazari pun metodenya bukan metode cepat. Ada lagi? Yang barusan dibicarakan ya mengenai latihan terutama dalam sifat huruf ya. Mungkin ada trik ataupun cara bagaimana supaya kita itu lebih rajin latihan seperti yang saya bicarakan yang barusan seperti itu. Lebih rajin latihan ya? Maksudnya dalam pengucapan seperti itu mungkin kalau kita kaji lebih dalam lagi tentang tajwid, luar biasa sih tantangan buat saya pribadi, ternyata masih banyak yang salah seperti itu. Mungkin ada trik buat latihan seperti itu? Trik latihannya pertama harus ada guru. Karena nggak ada huruf yang susah. Nih alumni sebelumnya pasti tahu jawabannya. Huruf apa yang susah? Huruf yang tidak ada gurunya, benar ya? Jadi pertama harus ada guru. Nggak ada satu ilmu pun yang susah kalau ada guru. Antum menghilang pun bisa dari dunia ini. Ilmu apapun bisa gitu. Termasuk belajar huruf-huruf hijaiyah ini kalau ada guru satu. Jadi harus ada yang mementoring sejauh apa dan sudah seberapa persen gitu tingkat kemiripan hurufnya. Yang kedua, harus berkumpul dengan orang-orang yang satu frekuensi gitu. Ya kalau sehari-harinya kita kumpul dengan orang-orang yang suka nyanyi, ya kebawa nyanyi nantinya, bukan ngaji gitu. Satu itu, dua gitu ya. Nah, itu kata saya lagunya Opik Wong Kang Soleh kumpul lono gitu kan. Kalau pengen soleh kumpul dengan orang soleh. Kalau pengen cepat bisa ngaji kumpul dengan ya komunitas ini salah satunya wadah. KSPK wadah atau antum untuk untuk merantai gitu. Bahasa Sunda nama nyangcang. Itu harus bikin sendiri gitu. Kelompok kalau misalnya kita susah mencari kelompok, bikin kelompok sendiri atau dalam salah satunya yang mengajarkan apa yang sudah kita bisa itu diajarkan, yang belum ya jangan dulu gitu. Itu akan termotivasi nanti belajarnya akan sungguh-sungguh. Dalam adab-adab mencari ilmu salah satunya adalah niatkan untuk diajarkan kembali. Ya salah satunya mungkin ke anak, ke keluarga, ke saudara, ke tetangga, apalagi sampai ke sesama muslim. Jadi niatkan untuk diajarkan kembali, insya Allah nanti akan sungguh-sungguh belajar ini. Karena bukan untuk diri kita sendiri, akan kita sampaikan kepada orang lain. Nah salah satunya KSPK ini adalah salah satu nanti
problem yang antum tadi sampaikan itu, dengan kita mengikuti KSPK, kemudian ada gurunya, berbuku 100 tahun butuh untuk memahamkan satu buku. Berguru yang tadinya 100 tahun cukup 1 jam. Itu bedanya berbuku dengan berguru. Coba aja antum nggak pakai guru belajar satu kitab aja, itu nanti pahamnya nggak tahu berapa tahun itu. Tapi kalau langsung ke guru yang tadinya satu buku, ya 1 jam cukup. Itu bedanya berbuku dengan berguru. Nah ini salah satunya antum sudah laksanakan. Jauh-jauh dari Sukabumi mana? Cisaat. Ada yang dari Sukaraja. Itu luar biasa mujahadahnya. Salah satunya keseriusan dalam belajar. Itu bagian dari mujahadah, cepat bisa mengucapkan huruf-huruf. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Ada yang mau ditanyakan? Satu lagi ya. Kalau untuk ini tadi yang sifat huruf ya. Jadi tentang sifat huruf yang tadi titik komanya. Jadi yang kita harus dalam artian tes ujian nih, tapi tadi saya bilang ya. Jadi kita harus istilahnya harus pasti dalam titik koma seperti itu kan. Yang bab makhraj. Iya. Itu bab makhraj tadi saya ngasih sanadnya yang per dalil. Jadi nanti setorannya mana ya? Setorannya itu per dalil. Jangan per bait. Kalau mau per bait dibolehkan maksudnya. Dibolehkan. Karena ada 2 sanad yang sampai kepada saya, satu per dalil, per koma tadi. Yang kedua per bait. Alasannya tadi sudah saya sampaikan. Jadi untuk menghafal bagaimana caranya? Silakan. Faqra'u ma tayassara minal matan. Gitu. Cari yang paling mudah metode atau bacaan yang paling mudah, dari bawah, dari tengah, dari mana? Boleh, yang mana saja. Kan Al-Qur'an juga begitu. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Boleh juz 1, juz 5, juz 6, juz 10. Ini pun bebas. Dalam metode menghafalnya nggak mesti sesuai dengan apa yang tadi saya ijazahkan. Dalam metode menghafalnya. Tapi metode setorannya kalau mau ngambil sanadnya nanti per dalil. Per dalil begitu. Jadi barulah dikasih sanad, makhraj dan sifat. Di pertemuan keempat atau kelima nanti. Jadi kan targetnya setiap bulan ada ujian, terus pembagian sanad. Jadi minimal 2 bab ini terkuasai. Mungkin nanti ini ada HP siapa? HP, nah nanti di share di grup. Atau saya bikin voice note nanti, atau direkam. Kemarin kan cari yang saya itu juga ada ya, kalau yang status. Ada ya. Ada itu di YouTube ada. Nada boleh tidak? Yaqulu rajul akhirul sami'i Muhammadun jazari syafi'i. Boleh itu. Asal jangan jangan. Jangan itu ya, jangan. Kalau pakai irama itu janganlah. Mantasabbaha bi qawli itu dari aja. Ya iramanya bebas, silakan irama-irama yang menurut antum paling mudah. Kalau nggak pakai irama nggak jadi masalah. Makanya saya nggak menekankan irama bagian dari sanad, bukan. Jadi jangan beranggapan irama tadi dan sanadnya begitu, jangan. Saya tabaruk saja ke guru saya karena guru saya pakai iramanya itu. Kalau di 7 lagu itu namanya adalah Bayati Kurdi. Ada lagi?
Kalau tidak ada, masih ada waktu ke huruf hamzah. Buka halaman 24. Oke. Saya baca atau ikuti ya. Bapak sudah dilihat kan di YouTube cara-cara mengucapkan huruf. Satu rahang, kedua sukun, ketiga harokat. Rahangnya huruf hamzah tipis i. Selamanya i. A, i, u. 1, 2, 3. Hah? Hamzah itu tidak boleh Ini hamzah yang terakhir nih. Hamzah yang terakhir itu sukun kan, bukan domah. Ya kan? Sebelumnya domah. Jangan terbawa domah oleh huruf hamzah yang sebelumnya. Jangan begini. U. Kan huruf hamzah tidak boleh monyong. Berarti u. Ditarik u. 1, 2, 3. Di Quran walmu 1, 2, 3. Walmu. Iya, hamzahnya tidak boleh monyong kan? Kalau begini hamzahnya monyong. 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 Oke. Pertanyaannya, boleh nggak langsung monyong? Boleh, tapi sanad yang kedua. Gak usah dilatih gitu, karena antum bisa kan? A, i, u, walmu. Boleh. Nanti bising-pusing, maksudnya kita pakai satu saja dulu, yang balik dulu semua. Takut pusing, karena materinya belum tersampaikan. Yang berikutnya, mad, a, i, u. 1, 2, 3. A, i, u. Yang salahnya, harus tahu juga yang salahnya. A, i, u. Kedengaran? Ada hamzah sukun di akhir kalimat. A, I, U. 1, 2, 3. A, I, U. Nah, jangan ada hamzah. Sekarang bersih dari hamzah, ahwatnya saja. 1, 2, 3. Ikhwan, 1, 2, 3. A, I, U. Oke. Ada syafaat jamaah. Kita lanjutkan. Nanti kan satu-satu berarti, satu-satu. Ini mad mutasil boleh, munfasil boleh. 4 harokat saja cukup. A, I, U. 1, 2, 3. A, I, U. Balikin dulu. Kalau nggak balik mah gampang kan? Balikin dulu. Karena huruf hamzah di sini posisinya bukan domah tapi sukun. Sukun itu bukan domah, bukan fathah, bukan kasroh, kan sukun. Berhenti, sakin, mati gitu. Nggak ada pergerakan sedikit pun bibirnya. Yang salahnya a, i, u. 1, 2, 3. A, i, u. Kenapa salah? Takaluf di hamzah. Jangan seperti itu. Artinya hamzahnya jangan ditekan karena tidak ada tasydid. Ya kan katanya hamzah itu sidah. Sidah itu pasti, bukan harus. Jadi cukup i, tidak sampai syai, tidak sampai seperti itu. Terakhir, a, u, a, i, a, i, a, u, i, i. 10 detik hafalin atau latihan. U-nya balikin. U. Kelihatan? U. A, U, A, I, A, A, I, A, U. Tidak begini. A, U, A, I, A, A, I, A, U. Kan setiap huruf sukunnya dulu. Sukun hamzah tidak monyong. Coba nanti antum
lihat lagi di YouTube, di grup yang saya share cara mengucapkan huruf. Setiap huruf ketika berharokat ada sukunnya. Sukun hamzah tidak monyong. Berarti ketika ucapin jangan dulu doma. A u a i a u i i. Kalau diperlambat a u a i a u i i. Coba lambat dulu. 1 2 3. Nah gitu. Sekarang cepat. A u a i a u i i. Jangan begini awai, itu yang dilarang. Ya yuha, Allahu akbar, Allahu akbar. Jangan pakai waw, jangan pakai tashil. Ya ayyuhalladzi, jangan ya ayyuhalladzi. A'anzartahum, jangan a'anzartahum. Latihannya di sini. A u a i a u i i. Ada 1 2 3 4 5 6 12 sukun hamzah. 1 2 3. Oke. Ya. Dilatih. Oke. Jangan sampai ya. Terakhir sebelum kita tutup ini. Nah. Latihan segini dulu. Satu dua tiga. Terakhir. Saya ulangi. 1 2 3. Dah, latihan ini biar cepat ya, latihan yang kombinasi sama latihan hamzah. Pekan depan boleh di stop, tapi nanti kalau udah 3 huruf sih yang ini. Oke, ini targetnya hafal tadi matan, bab makhraj dan sifat. Oke. Sudah jam 5:30 ya, 14. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan di Japri karena waktu di sini terbatas. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.